pam pam pariraram pariram pam 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 pariraram pariram pam 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 pariraram param pam. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam cintaku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Pam 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 pariraram pariram pam 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 pariraram pariram pam 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 pariraram param pam. Yesus, terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami, mau datang bersyukur dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap roh kami. Jalan Tuhan bukan jalanku, ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Katakan sekali lagi, jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Allah Tuhan masa depanku, Allah Tuhan usahakan hidupku. Nantikan Tuhan
hidupnya. Siapa yang percaya dan berserah kepada Engkau, Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberikan jalan keluar. Amin. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hidup kami ada di tangan-Mu. Hidup kami milik-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Gereja Allah Baik Mojokerto dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini. Yang saya ambil dalam Roma pasal 11, sekali lagi. Roma pasal yang ke-11, kita akan baca dari ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36, firman Tuhan mengatakan demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Gereja Allah Baik Mojokerto dimanapun Anda berada, di tengah-tengah situasi semacam ini, di akhir-akhir bulan Juni kemarin, termasuk awal-awal Juli ini, orang yang telepon saya sebagai seorang hamba Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang sama yang mereka ajukan. Mereka tanya begini, Pastor kan ini seorang pendoa dan punya beberapa orang pendoa. Dan ada beberapa yang pernah Pastor sampaikan, Tuhan berbicara kepada pendoa, Tuhan memberikan hikmat kepada pendoa dan lain sebagainya. Mereka bilang begini sama saya, Pastor pernah berdoa enggak dan bertanya kepada Tuhan kira-kira, kapan ini corona ini akan berakhir? Mereka pun bertanya secara pribadi, menurut Pastor sebagai seorang rohaniawan, sebagai seorang pastor, kira-kira kapan corona ini akan berakhir? Karena mereka bilang begini, makin hari, karena kalau corona ini katanya makin lama, mereka makin rasa makin sulit hidup ini. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengatakan, saya ini hamba Tuhan. Tapi saya bukan Tuhan. Saya tahu, tapi saya tidak maha tahu. Yang maha tahu itu Tuhan. Dan kita nggak bisa mengambil kesimpulan memang, bagaimana corona ini akan berakhir dan bagaimana hidup kita di hari-hari yang akan datang. Tapi ada satu hal yang saya sampaikan kepada mereka. Kita nggak bisa mengerti rencana Tuhan. Kita nggak bisa paham apa maksud Tuhan di balik semua ini. Tetapi ada satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan dalam segala hal, Tuhan ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Rasul Paulus mengatakan begini, oh alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terpikirkan jalan-jalannya. Saudara, ada sisi Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan. Tuhan itu bisa kita mengerti, tapi ada hal-hal, ada sisi Tuhan yang tidak kita bisa mengerti dalam kehidupan ini. Jadi pesan saya kepada saudara dimanapun saudara berada, kalau Anda tidak mengerti, belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Keadaan bisa berubah, situasi berubah, tetapi bahwa Tuhan kita itu baik, Allah kita itu baik, itu tidak pernah berubah. Seperti nama gereja ini, Gereja Allah Baik. Gereja ini percaya bahwa Allah baik, dan itu tidak pernah berubah. Situasi berubah, ekonomi berubah, tapi kebaikan Tuhan tidak berubah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang kami dapat? Saudara, saya memiliki 4 orang pendoa yang berdoa setiap waktu untuk keadaan-keadaan semacam ini. Awal-awalnya kami pun merasa akibat dari semua itu. Tapi hari-hari ini saudara, hari-hari ini kami dan pendoa mulai bisa menikmati betapa indahnya di situasi semacam ini. Dulu kami berdoa pagi dan malam. Sekarang kami berdoa 1 hari 3 kali.
Dan biasanya saudara kami memiliki jadwal doa, kami mendoakan 40 orang. 40 orang yang kami doakan, karena kalau kami berdoa, kami akan menyebut nama orang itu lengkap. Jadi kami hanya enggak bisa misalnya doain saya, cuma bilang berdoa bagi pendeta Nixon. Kami sebut nama lengkap. Kalau dia memiliki anak-anak, kami sebut nama orang itu dan lengkap. Dengan anak-anaknya, dengan usahanya, kami sebut. Jadi saudara tahu, jadi dalam keadaan biasa, kami mendoakan 40 orang. Ada 10 orang yang kami doakan tetap. Jadi kalau kami berdoa 1 hari 3 kali, pendoa itu mereka doakan orang ini saudara 3 kali. Sedangkan 30 orang itu bisa bergantian sesuai daftar yang kami miliki. Tetapi saudara, di keadaan corona semacam ini yang mengharuskan mereka harus banyak diam di rumah, ada sesuatu yang baru yang kami lakukan. Para pendoa hari-hari ini, sejak bulan April kemarin, kita berdoa bukan hanya 40 orang. Tapi kami bisa berdoa ke sampai 120 orang. Jadi bukan hanya 40 orang. Biasanya kami berdoa hanya 40 orang. Tapi karena keadaan semacam ini membuat kami lebih bergairah lagi. Dan kami berdoa 1 hari itu ke 120 orang. Lebih banyak lagi. Dan tiba-tiba Tuhan menaruhkan sesuatu di samping kami berdoakan itu pasti. Pemerintah, Pak Presiden Jokowi selalu kami doakan, beri kekuatan, beri hikmat, beri perlindungan dan lain sebagainya. Karena saya dan pendoa ada di Surabaya, kami berdoa untuk wali kota kami, Bu Risma. Kami doakan, itu sudah tetap. Dan beberapa orang yang kami doakan tetap. Tapi hari-hari ini tiba-tiba saudara dari bulan April, Tuhan memberikan kami berdoa untuk sesuatu yang bahkan kami kadang-kadang tidak kenal. Tuhan menaruh kami berdoa untuk BCA dari bulan April. Tuhan memberikan kami berdoa untuk Freeport Indonesia. Saya nggak perlu bilang kepada saudara apa aja yang Tuhan taruh, tapi itu yang Tuhan taruh. Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kami, saudara. Dengan pendoa. Tuhan ajak kami berdoa untuk Indofood. Ada beban-beban doa baru yang selama ini kami tidak doakan, tiba-tiba saudara itu kami doakan. Yang awalnya jujur aja kalau saudara bertanya, apakah corona ini mengganggu? Awalnya iya. Tapi di hari-hari berikutnya saudara, di hari-hari berikutnya kami mulai bisa merasa begini. Memang corona ini mengganggu. Tetapi Tuhan menaruh beban yang baru bagi kami. Saudara kita nggak bisa ambil kesimpulan. Kita bahkan sampai hari ini pun kami dan pendoa kami nggak tahu kapan corona ini akan berakhir. Dan bagaimana situasi-situasi yang akan selanjutnya. Kadang-kadang kita bilang begini, harusnya keadaannya seperti ini. Itu ideal menurut pikiran saya dan saudara. Tapi idenya Tuhan itu berbeda. Kita nggak bisa menasihati Tuhan. Sekalipun kita rohaniawan. Pendeta terbesar, nama pendeta terbesar siapapun di dunia ini. Nggak bisa menasihati Tuhan. Oke, nggak bisa saudara. Karena pikiran Tuhan, rencana Tuhan, ada yang kita bisa selami. Tapi ada sisi yang tidak bisa kita selami. Makanya Paulus bilang, oh alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselami. Saya berani saudara bersaksi lewat mimbar ini. Saya seorang pengkhotbah. Saya seorang penginjil. Saya berkeliling di banyak tempat untuk menginjil dan menyaksikan bagaimana Tuhan dalam kehidupan. Tiba-tiba saya termasuk yang terkena dampaknya saudara. Tiba-tiba saya nggak bisa berkhotbah lagi di mimbar. Karena semua gereja tutup. Saya punya keluarga, saya punya istri, saya punya anak. Dan kebutuhan akan tetap ada, sekalipun saya berdiam diri. Apakah Tuhan tidak memberkati kami? Saya katakan kepada saudara, bagi saya, pelayanan dan saya diberkati, itu hal yang sudah biasa saya lihat. Tapi ketika saya harus berdiam diri, tidak bisa kemana-mana dan Tuhan tetap memberkati, itu menunjukkan bahwa kebaikan Allah tidak akan terpengaruh dengan situasi. Berkat yang Tuhan curahkan kepada orang percaya tidak akan terpengaruh dengan keadaan. Dia yang mengatur segalanya. Alangkah dalamnya segala sesuatu dari Dia untuk Dia dan bagi Dia. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara saya dari rumah aja.
Ada orang yang memberkati saya. Saya katakan dari mimbar ini kepada saudara. Awalnya saya kadang-kadang pikir tidak perlu diceritakan. Tapi saya ingin bilang kepada saudara untuk menguatkan saudara menghadapi situasi ini. Kebaikan Tuhan kita itu sempurna adanya. Dia nggak pernah gagal dengan kebaikannya. Dia tidak pernah berbohong. Jangan pernah meragukan Tuhan sedikit pun. Karena Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Jangan pernah saudara menurunkan standar doa saudara karena situasi ini. Jangan pernah menurunkan standar ibadah saudara karena situasi ini. Saya bilang ke beberapa orang, jangan pelit untuk percaya kepada Tuhan. Jangan saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi semacam ini saudara, ada orang-orang yang memberkati saya. Bayangkan saudara, ada orang yang telepon saya, ada orang yang DM saya. Oke? Kemudian mereka bilang, Pak kami ingin memberkati Bapak. Saya katakan kepada saudara ya, saya nggak khotbah di mana-mana. Saya di rumah dengan para pendoa, tugas kami hanya berdoa. Karena itu yang kami bisa lakukan sekarang. Situasi berubah. Biasanya setiap akhir pekan saya harus khotbah. Di hari-hari biasa saya khotbah di beberapa tempat, di perusahaan. Sekarang kami berdiam. Itu kenyataan yang terjadi. Tapi saudara tahu, kita jangan membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Karena pikiran Tuhan jauh lebih dalam dari pikiran kita. Kita jangan batasi Tuhan dengan hikmat kita. Hikmat kita terbatas, hikmat Tuhan tidak terbatas. Saudara tahu tiba-tiba ada orang telepon saya, ada orang DM saya, mereka transfer uang, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Bahkan saya kasih tahu sama saudara, ada orang yang memberkati saya saudara, tanpa saya melakukan sesuatu apa-apa. Tuhan menggerakkan mereka, dia berkati saya 25 juta saudara. Beberapa orang sama bulan-bulan ini rutin. Dan saya ingin katakan kepada saudara, saya tidak pernah meminta daripada mereka. Saya tidak pernah melakukan pelayanan apa-apa. Tapi Tuhan melakukan itu. Oke? Di keadaan normal, saya dapat berkat dari saya pelayanan. Di keadaan yang new normal ini saudara, di mana gereja pun tutup, saya kasih tahu kepada saudara. Tuhan itu tetap baik. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Jadi saya ingin mendorong kepada saudara, lakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Dan sekali lagi jangan menurunkan jam doa saudara. Jangan menurunkan iman saudara di keadaan semacam ini. Karena kalau saudara berpikir secara mandiri, saudara akan stres. Kalau saudara berusaha secara mandiri, saudara akan pusing. Karena kemampuan kita terbatas. Daya jelajah kita terbatas. Tapi kalau saudara hidup bersama-sama dengan Tuhan, dari mimbar yang kudus ini saya ingin katakan, saudara akan lihat. Ketika saudara nggak bisa berpikir, hikmat Tuhan akan jalan. Dan alangkah dalamnya. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan cara-cara yang sangat berbeda. Sebelum tutup saya ingin kasih kesaksian, itu tadi kesaksian saya. Saudara saya mengenal ada satu keluarga, mereka sederhana. Mereka punya usaha, ya punya bisnis gitu kan, nggak terlalu besar, menengah. Ya kayak toko gitu saudara. Suami istri dengan 4 orang anak. Luar biasa saudara, mereka sangat cinta Tuhan, mereka sangat percaya dengan Tuhan. Dan mereka bangun usaha mereka, itu dari awal bersama-sama dengan Tuhan. Lumayan perputaran mereka. Nah di situasi semacam ini saudara, di situasi semacam ini, dari bulan awal April kemarin, usaha mereka itu terjun bebas. Kena dampaknya itu sampai 90%. Jadi 90%. Jadi coba saudara bayangkan begini ya, saya kasih gambaran kepada saudara ya. Misalnya pendapatan mereka, keuntungan bersih mereka dapat per bulan 40 juta. Itu terkuras 90%. Dari 40 juta itu terkuras 90%. Hanya 10% saudara, hanya 4 jutaan, 5 jutaan yang mereka dapat per bulan. Dan itu tidak bisa menutupi kredit rumahnya mereka, pinjaman mereka yang lain, kewajiban-kewajiban mereka yang lain. Saudara awalnya ketika kejadian ini dan itu mulai berdampak, di bulan-bulan awal tidak terlalu terasa. Dan dia bilang sama saya, tabungan mereka itu tidak cukup untuk mengcover minimal saudara 3 bulan itu nggak cukup. Karena uang-uang yang mereka miliki, mereka investasi. Belum pinjaman-pinjaman yang lain. Saudara suami istri ini ketika telepon satu kali saya, mereka bilang begini, Pak minggu depan kami udah nggak tahu bagaimana kami cara bayar utang-utang kami yang ke bank. Memang bisa dinego dengan bank, tapi tetap akan kesulitan. Kami nggak tahu bagaimana caranya kami tetap berkomitmen untuk bayar kepada pegawai yang kerja di toko kami sekalipun
Toko kami tutup. Hanya bisa dengan online. Tapi kami komitmen. Kami nggak mau mereka susah. Mereka nangis, saudara. Dan ketika mereka telepon sama saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya nggak punya jalan keluar buat mereka. Saya bilang kepada keluarga ini, saya pun nggak punya jalan keluar. Bukan cuma Anda, saya dan semua orang menghadapi kenyataan semacam ini. Mereka nangis, mereka tanya sama saya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, mungkin jawaban saya, ini sudah kalian tahu. Apa Pak? Saya bilang tetap berusaha, tetap cari jalan keluar. Apa yang kalian lakukan, harus kalian lakukan. Tapi saya ingin bilang, berdoa. Minta sesuatu dari Tuhan. Di keadaan normal, kalian dapat berkat dari hasil pekerjaan kalian. Tuhan memberkati, kalian dapat berkat dari sana. Di keadaan yang tidak normal ini, Tuhan akan memberkati kalian dengan cara yang sangat berbeda yang belum pernah mungkin kalian lihat hari-hari ini. Dan itu akan terjadi, saya bilang. Saudara yang diberkati Tuhan, satu bulan yang lalu, keluarga ini telepon saya. Saudara, mereka menangis sambil telepon saya, tapi saya tahu tangisan mereka adalah tangisan sukacita. Saudara, kadang-kadang kita menangis karena kita sedih, tapi ada juga tangisan-tangisan sukacita. Istrinya yang telepon saya yang berbicara, walaupun mereka buka open speaker kayak gitu. Istrinya bilang gini, Pastor, terima kasih Tuhan. Anak-anaknya juga bersyukur, terima kasih Tuhan. Saudara, ini berkati Tuhan. Ada berkat yang mereka dapat. Sebenarnya uang yang mereka dapat, saudara, ini sudah mereka lupakan. Jadi ketika orang tua mereka meninggal, sebenarnya mereka punya ada hak waris yang mereka dapat. Ketika aset orang tuanya dijual. Tetapi saudara, kakak mereka yang paling tua nggak membagi buat mereka. Saya nggak perlu ceritakan di sini bagaimana kasusnya. Mereka cerita waktu itu sama saya, waktu pun kejadian itu. Saudara, itu udah beberapa tahun yang lalu. Sampai mereka berpikir kakak mereka itu, koko mereka itu jahat. Waktu itu mereka berpikir kejadian waktu beberapa tahun yang lalu, ketika warisan orang tua mereka dijual, kemudian saudara mereka nggak mendapat 1 peser pun. Mereka sampai waktu itu, saya ingat sekali saudara, waktu itu mereka bilang mereka butuh uang waktu itu. Walaupun waktu itu uang mereka ada, kalau mereka dapat bagian dari warisan orang tuanya waktu aset dijual, itu sangat akan membantu. Beberapa tahun yang lalu mereka anggap itu sesuatu yang jahat. Kita gak bisa selami pikiran Tuhan seperti kata firman Tuhan tadi. Kita gak pernah selami, gak mampu berpikir dari awal sampai akhir pekerjaan Tuhan. Kita kadang-kadang cuma di tengah. Hanya 1%, 0,%. Tapi kadang-kadang kita begitu sombong, kita menjadi penasehat Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus tadi, oh alangkah dalamnya hikmat pengetahuan Allah. Siapa yang menjadi penasehatnya? Enggak ada, saudara. Saudara, 1 bulan yang lalu, di keadaan semacam ini, saudara, enggak tahu bagaimana ceritanya, saudara. Saya enggak bisa ceritakan detail sama saudara. Tiba-tiba kakak mereka yang paling tua ini, yang enggak membagi hak waris sama mereka, mengatakan, hey, saya harus membagikan kepada kalian apa yang menjadi hak kalian. Saya katakan kepada saudara, dengarkan dengan baik. Yang beberapa tahun yang lalu, mereka saudara pikir koko mereka itu jahat. Tapi saudara tahu ada rencana Tuhan di balik semua itu. Saudara tahu mereka dapat berapa? 1,8 M. Di situasi semacam ini. Cash. Kokonya bilang itu hak kalian. Saudara, mereka sangat bersyukur. Seandainya mereka dapat uang itu beberapa tahun yang lalu, oke, itu berkat Tuhan. Tapi keadaan semua masih normal. Di keadaan yang sangat mereka membutuhkan keuangan semacam ini. Tiba-tiba mereka bisa dapat uang sebesar itu. Itu mustahil, saudara. Dan bagaimana cara Tuhan mendorong mereka untuk memberi? Wow! Luar biasa. Saudara, saya ceritakan ini kepada saudara karena sebenarnya saya mempersiapkan khotbah ini untuk saya khotbah di biasanya saya khotbah di Ijai TV. Dan saya baru minta izin 2 hari yang lalu kepada mereka. Boleh enggak saya saksikan kesaksian ini? Mereka cuma bilang begini, saksikan kepada orang Pak. Jangan pernah meragukan Tuhan. Oke, rencana Tuhan kita enggak bisa tebak. Rencana Tuhan kita tidak bisa tahu. Tapi yang pasti, rencana Tuhan pasti selalu baik. Yang berapa tahun yang lalu, yang mereka anggap
mereka dapat hak waris dari penjualan aset orang tua yang mereka udah meninggal. Dan mereka bilang jahat kokohnya. Padahal mereka udah berdoa supaya Tuhan menggerakkan dan memberikan kemurahan hati kepada kokoh yang mereka itu dan tidak membagi buat mereka. Tapi di saat mereka sulit ini, ketika sampai 80%, sampai 90% usaha mereka drop. Dan mereka udah gak tahu saudara beberapa waktu yang lalu mereka cerita harus berbuat apa. Udah gak sanggup mereka. Tiba-tiba tuh saudara Tuhan buat kokohnya bisa memberikan hak waris. Dan di keadaan semacam ini juga. 1,8 itu besar. Amin saudara. Jadi saudara jangan pernah ragu. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah. Tapi Allah kita baik itu tidak pernah berubah. Kalau saudara punya nama gereja seperti ini, biarlah visi gereja ini melalui nama gereja saudara terjadi dalam kehidupan saudara. Bahwa kita punya Allah yang baik, apapun yang terjadi dia baik. Tidak pernah berkurang kebaikannya dengan keadaan apapun. Zaman apapun dia baik. Saya tutup sebelum kita berdoa, saya bacakan sekali lagi ayat ini buat saudara. Hari-hari ini ayat ini sedang saya bagikan kepada semua rekan, kepada semua orang yang konseling dengan saya dan termasuk kepada saya sendiri. Ketika kita bilang kapan COVID ini akan berakhir, kapan ekonomi akan pulih, saya nggak tahu. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Amin. Roma pasal 11 sekali lagi sebelum kita berdoa saya akan bacakan buat saudara. Roma pasal 11 ayat ke-33 sampai 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Saya selalu percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap situasi, termasuk situasi ini. Keputusan Tuhan untuk mengizinkan ini terjadi di dunia kita gak mengerti. Tapi saudara gak bisa selidiki dengan ilmu teologi sekalipun. Kalau ilmu teologi udah gak bisa, iman selalu pasti bisa. Keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Saudara, udahlah. Gak usah berbantah-bantah secara ilmu teologi. Kenapa ini terjadi, bagaimana mengatasi. Sudah. Kita nggak bisa. Siapa yang menasihati Tuhan? Pendeta terbesar sekalipun, kaliber sekalipun, dia bukan Tuhan. Nggak berhak menasihati Tuhan. Nggak bisa. Karena tidak ada nama hamba Tuhan terbesar pun yang bisa menggantikan nama Tuhan. Amin. Dan dibilang apa? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Dia, untuk Dia, bagi Dia. Kalau hidup saudara bagi Dia, untuk Dia, bagi Dia, saudara untuk selama-lamanya kita akan dipelihara oleh Tuhan. Oke? Jadi ketika saudara udah gak bisa mikir, tapi harus berusaha berpikir. Ketika saudara sudah seluruh potensi saudara sudah keluarkan dan itu harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Oke, ada hal yang kita nggak bisa mengerti dari Tuhan. Ada yang kita bisa mengerti secara teologi, secara iman ada di Alkitab. Tapi kalau saudara udah nggak bisa mengerti, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, kemurahannya untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami percaya, yang kami imani dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai perjanjian hari ini. Kami melihat pertolongan-Mu kepada bangsa Israel. Kami melihat pertolongan-Mu Tuhan kepada orang-orang percaya dalam segala zaman. Di tengah-tengah situasi ekonomi semacam ini. Apapun masih mungkin belum berlalu. Tapi kami percaya Tuhan. Engkau senantiasa akan menolong orang-orang percaya. Engkau tidak pernah berdusta. Engkau tidak pernah berbohong. Dan Tuhan dalam keadaan apapun, kami tidak akan mengurangi iman percaya kami. Kami tidak akan mengurangi ibadah kami. Kami tidak akan mengurangi pemberian kami. Karena kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Berkati semua jemaat yang mendengar dimanapun ada, biar tahun-tahun ini, 2020 ini, tahun depan, dalam keadaan apapun, mereka akan melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Dan mereka akan berkata seperti apa kata Paulus, oh alangkah dalamnya
hikmat dan pengetahuan Tuhan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kalau kami tidak bisa selami, tapi kami tetap akan percaya. Terima kasih, berkati gereja ini, berkati semua Tuhan yang telah mengusahakan ibadah-ibadah online lewat gereja ini. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengar, biar firman ini akan jadi firman yang hidup. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.